Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra di channel saya Saputra Susanto. Di video kali ini berbeda dengan 3 video yang sebelumnya, yaitu kita biasanya untuk mereview atau mereact channel YouTube. Udah ada channel YouTube Scaror yang waktu itu kita react videonya, ada 3. Sekarang agak berbeda sedikit. Saya mau berbagi pengalaman atau menceritakan pengalaman mistis atau pengalaman misteri saya sendiri. Gimana videonya, gimana ceritanya, cek terus videonya sampai habis. Oke, jadi aku mau ceritain pengalaman mistis waktu zaman sekolah SMA waktu itu di tahun 2008, sekitar tahun 2008-2009 di Surabaya. Lokasinya di Surabaya. Saya itu tinggal bersama tante, adik dari mama. Kita di rumah ada om, tante, terus anaknya tante, yaitu adik sepupu saya, terus saya dan 2 orang asisten rumah tangga waktu itu. Oke, singkat cerita, pada saat itu kita baru masuk ke rumah yang baru, pindah ke rumah yang baru. Sebelum pindahan itu ya biasalah, kita kan ngeberesin dulu ya, terus kita cicil barang-barangnya, kita cicil dari rumah yang lama ke rumah yang baru. Dari situ kita beberes ceritanya. Suatu hari itu kita beberes. Nah, kebetulan saya waktu itu ngeberesin di bagian atas pintu kusen gitu ya, kusen atau apa namanya. Di atas pintu itu saya ya biasalah ngebersihin pakai lap gitu kan, karena kan banyak debunya gitu. Terus pas begitu saya beresin atasnya, ya cukup tinggi juga lah. Begitu saya beresin atasnya, saya nemu tuh ada bungkusan. Pertama ada botol kecil, ya botol kecil kayak biasa pakai parfum atau dipakai nyimpan apa gitulah biasanya, wangiannya kecil segitu. Sama ada bungkus kain kalung yang biasa dipakai kalung sama anak-anak waktu kecil, itu bungkusannya kain. Nah, itu saya temuin ada di atas pintu yang pertama, pintu arah dari garasi masuk ke ruang tengah utama itu. Nah, di situ di atasnya pertama saya temuin. Terus habis itu saya penasaran dong kan, saya buka. Di dalam botol itu ada isinya seperti kertas tulisan Arab. Itu pas saya buka. Terus saya penasaran lagi nih, di dalam yang kain itu apa gitu. Saya buka lagi. Untuk tulisan Arab juga sama, jadi kayak jimat-jimat gitu kan, ada 2 itu di situ. Terus udah singkat cerita saya ambil aja. Terus saya penasaran nih, saya geser ke ruangan. Waktu itu sebelahnya itu ruang dapur. Begitu masuk pintu ruang dapur, saya penasaran lagi, saya cek lagi di pintu atasnya. Ada juga hal yang sama, tapi bentuknya beda. Seperti bungkusan putih gitu, dari kain gitu. Dalamnya isinya tulisan-tulisan Arab gitu juga. Oke, singkat cerita lagi, saya ambil lagi. Begitu, jadi saya makin penasaran di situ. Saya cek satu-satu, setiap kamar, pintu, setiap pintu. Di setiap pintu yang ada di rumah itu saya cek semua. Dan ternyata ya memang ada semuanya di setiap pintu. Waktu itu sekitar kurang lebih 7 pintu
di atas 7 pintu itu, di setiap pintunya ada semua yang hal yang sama seperti itu. Bisa kita bilang jimat lah ya mungkin ya. Oke. Saya waktu itu ingat kata kakek saya, waktu itu masih hidup beliau. Kata kakek saya, janganlah ngedekatin hal-hal yang musyrik katanya, entah itu sesaji atau apapun lah yang berbau musyrik, termasuk salah satunya yaitu jimat-jimatan itu gitu. Terus ya udah dong, saya ingat kata kakek tadi, jadi saya ambil itu semua, saya awasin semua yang dari pintu-pintu itu, saya ambil dan saya bongkarin, saya buang. Oke, kemudian singkat cerita kita hidup normal lah seperti biasa. Udah full pindahan, barang-barang udah terisi semua di rumah itu, dari rumah lama. Saya udah sekolah lagi, terus kegiatan kehidupan seperti biasa. Kemudian beberapa bulan lah, bisa dibilang beberapa bulan kemudian setelah kita pindah ke situ, mulai terjadi hal-hal yang bisa dibilang janggal. Pertama, waktu itu setiap saya pulang sekolah, saya biasanya mengumpulkan sisa-sisa uang jajan. Sisa-sisa uang jajan saya itu yang berbentuk logam, berbentuk receh, saya simpan di dalam lemari. Berapapun itu uangnya, berapapun itu jumlahnya, selalu yang ada di saku kantong saya sekolah, saya simpan langsung. Tapi nggak disusun rapi gitu, kayak saya gundukan aja, kayak jadi kayak menggunung gitu si uang logamnya. Lalu ceritanya ya udah banyak lah, lumayan banyak. Mungkin saya mau lihat udah, ya sebenarnya sih gampang sih melihatnya, karena saya simpannya itu di lemari baju. Begitu saya buka lemari baju, pasti akan langsung terlihat gunungan uang koinnya saya itu. Tapi waktu itu pas saya mau berangkat sekolah, saya cek kok nggak ada gitu, uang yang logam koin itu semua yang segitu banyaknya itu nggak ada sama sekali, satu pun tidak ada dari lemari saya. Oke, saya nggak ambil pusing lah di situ kan, saya biarin aja. Terus malam harinya saya ada teleponan sama mama. Dengan mama saya teleponan, saya ceritain tuh, "Mah, uang saya hilang," saya bilang. "Uang saya yang saya kumpulin, uang logam di lemari, hilang sama sekali, nggak ada," saya bilang gitu. Dan yang bikin kaget, yang bikin mengejutkan adalah apa kata mama saya. Mama saya bilang kalau Om Wowo suka sama yang hal yang seperti itu, katanya. Oh itu ada Wowo itu, katanya, dia yang suka sama hal yang kayak gitu. Mama saya bilang gitu dong. Saya ya cukup gimana ya, cukup shock juga gitu kan, kita nggak tahu. Oke lah, terus saya nggak terlalu ambil pusing juga tentang apa yang kata mama itu tadi. Lalu saya berpikiran gini aja, pikiran positifnya, mungkin adik sepupu saya itu yang waktu itu masih SD, mungkin yang ngambil, atau ART di rumah situ yang ngambil. Oke, udah nggak saya pusing. Terus ceritanya selang lagi beberapa hari mungkin atau beberapa bulan kemudian, saya ceritanya di kamar tidur. Setiap saya tidur itu saya jarang pakai baju, biasa cowok lah. Saya jarang pakai baju, hanya pakai celana dalaman saja, celana pendek gitu. Waktu itu saya punya celana untuk tidur itu celana pendek warna putih, kayak street model-modelnya, kayak celana untuk renang gitulah, tapi lebih tipis.
Oke. Nah, pada malam hari itu saya biasalah lepas baju, terus pakai celana yang untuk tidur itu. Oke, langsung seperti biasa saya tidur. Saya tidur sendirian di rumah itu, di kamar atas. Di kamar atas kebetulan cuman ada 3 ruangan. Di kamar atas itu di lantai 2 ada 3 ruangan, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, berjajaran seperti itu. Yang paling ujung dipakai untuk gudang mainan adik sepupu saya. Yang di tengah inilah kamar saya tidur. Nah, di samping kamar saya itu yaitu kamar mandinya. Oke, setelah itu saya tidur seperti biasa, dan keesokan harinya begitu saya bangun tidur, saya kaget. Kagetnya kenapa? Pada saat itu saya bangun dengan keadaan telanjang. Celana yang biasa saya pakai untuk tidur itu tidak ada, sudah terlepas. Saya bangun dengan keadaan telanjang hanya dengan memakai celana dalam saja, atau CD ya, celana dalam saja. Kaget dong saya. Tapi lagi-lagi tidak saya ambil pusing dulu. Cuman saya penasaran, di mana celana dalam saya, celana tidur saya maksudnya. Di mana celana tidur saya yang saya pakai tidur tadi malam gitu. Sebelum saya mandi mau berangkat ke sekolah, saya cari dulu di sekitar kamar situ, dan akhirnya saya temukan celananya itu ada di antara sela-sela kasur dan tembok, karena kan kasurnya itu mepet sama tembok dinding gitu kan, di pojokan. Nah, di sela-selanya itulah ada celana saya di situ. Saya beranggapan begini, mungkin saya melindur gitu ya. Tapi kok sampai buka celana gitu, saya nggak tahu juga kan. Oke, nggak saya ambil pusing. Begitu pulang sekolah, saya ceritakan kejadian tadi paginya itu, tadi malamnya itu, saya ceritakan sama tante saya. Saya cerita berdua. Saya bilang begini, saya tadi malam tidur, terus tadi pagi saya bangun, kok celana saya nggak ada, saya bilang. Saya bangun hanya tinggal pakai celana dalam saja, saya bilang gitu. Si tante ngejawab dengan bercanda gurau, karena waktu itu ART, asisten rumah tangga yang ada di rumah itu perempuan, tapi dia sudah berkeluarga semua. Kebetulan dia tidur di kamar gudang mainan yang di sebelah kamar saya di lantai 2 itu. Dibercandain tante seperti itu, saya bilangnya seperti ini, wah nggak mungkin lah kalau misalnya si mbak itu yang datang ke kamar saya dan ngelepas celana saya gitu kan. Nggak mungkin si mbak itu seperti itu, pertama. Yang kedua, kalau si mbak itu memang seperti itu, pasti saya sadar. Ya kita aja lah biasanya tidur, ada orang masuk gitu atau ada orang bergerak seperti apa kan, pasti kita tahu lah ada orang, pasti kita langsung melek gitu. Dan ini tidak sama sekali. Oke, setelah itu berlanjutlah ke malam harinya. Saya sudah persiapan tidur. Saya pastikan saya memakai celana dengan benar gitu ya. Saya memakai celana dengan benar. Saya persiapan tidur, saya buka baju, saya pakai celana yang sama karena baru 2 hari saya pakai waktu itu. Saya pakai celana yang sama yang untuk tidur tadi malamnya, dan saya pastikan saya sambil mengaca di lemari.
celana ya dengan benar ya gitu. Jadi kalau besok paginya saya nggak pakai celana, oh nanti ada sesuatu nih gitu. Oke, sudah saya pastikan, saya pergi tidur. Begitu saya tidur dan ceritanya, keesokan harinya, pagi harinya, saya bangun lagi seperti biasalah, mau persiapan pergi sekolah. Terus saya langsung ngecek tuh keadaan celana saya seperti apa, apakah sama seperti tadi malamnya lagi atau tidak gitu kan. Saya langsung cek dan yang terjadi, alhamdulillah, oh ada celana saya pada hari ini, saya tidak telanjang lagi gitu. Tapi yang bikin saya kaget adalah si posisi celana itu sudah terbalik. Posisi celana sudah terbalik. Jadi yang awalnya kita pakai dengan benar, kan sudah saya pastikan tadi malamnya saya memakai celana dengan benar. Terus keesokan harinya itu posisi bagian dalam ada di bagian luar. Jadi seperti kita buka celana, terus kita pasang kembali, tapi dengan bagian dalam yang ada di luar. Kaget lagi saya di situ. Waduh, kok seperti ini gitu kan? 2 hari berturut-turut. Yang pertama, celana saya dibuka. Yang kedua, celana saya dibalikan. Di situ saya mulai gusar lah. Saya mulai gusar, mulai seram juga. Waduh, kok sampai seperti ini gitu. Oke. Kemudian di hari ketiganya saya tidak mau tidur di atas lagi. Saya tidak mau tidur di lantai 2 di kamar saya sendiri lagi. Saya memilih untuk tidur di bawah, di depan ruang TV. Saya tidur di depan ruang TV. Pada saat itu saya di hari ketiga itu saya pulang main, saya tidur memakai celana jeans, kaos, dan celana jeansnya itu saya memakai sabuk ikat pinggang. Saya pakai sabuk ikat pinggang sambil saya nonton TV. Singkat cerita, saya ketiduran sampai besok paginya saya kaget lagi. Saya melihat celana saya, sabuk sudah tidak ada di pinggang saya, sabuknya sudah terlepas, dan posisi ikat kancing celana dan sleting itu sudah terbuka, celana jeans saya. 3 hari berturut-turut. Dari situ saya mulai parno banget. Saya telepon lagi mama saya. Saya konsultasi. Kebetulan mama saya bisa melihat atau hal-hal yang seperti itu. Saya berkomunikasi dengan mama, saya ceritakan masalah saya 3 hari ke belakang ini ada apa gitu, saya tanyakan, Ma, saya begini mengalami kejadian ini, tolong dong, gimana sih caranya biar bisa melihat mereka, saya bilang, karena sudah sangat mengganggu seperti itu. Jadi saya minta untuk bisa berkomunikasi dengan mereka agar saya bisa mengantisipasi untuk tidak diganggu lagi seperti itu. Mulai terbiasa lah dengan kejadian-kejadian seperti itu di rumah itu. Terus setelah beberapa hari kemudian, saya kembali lagi tidur di atas.
Saya sudah mencoba melupakan semua hal kejadian yang kemarin. Saya tidur seperti biasa. Kemudian pas saya tidur, saya mengalami yang namanya sleep paralysis, ya, yang kalau orang kita bilang erep-erep atau ketindihan, seperti itu. Saya mengalami ketindihan. Begitu pada saat ketindihan, ya seperti biasa, kita tidak bisa bergerak, tapi kita sadar, antara setengah sadar, tapi mata kita terbuka, mulut tidak bisa berbicara, badan kaku, tidak bisa bergerak. Waktu itu posisi saya miring, tidur miring. Biasanya kan kalau yang terkena erep-erep itu atau terkena ketindihan itu, posisinya adalah terlentang tidurnya. Tapi waktu itu saya tidurnya miring, saya masih ingat. Saya tidur miring. Pada saat saya tidak bisa bergerak itu, dengan ujung mata saya melihat ke belakang. Itu saya melihat ada apa, kakek-kakek ya, berjubah, kakek-kakek berjubah pakai sorban gitu putih, duduk di belakang punggung saya. Terus ya saya berdoa aja lah dalam hati kan. Saya berdoa di dalam hati, gimana caranya biar bisa tidur lagi gitu, biar cepat tidur lagi, biar aman lah, seperti itu. Ya singkat cerita sudahlah terlewati hari-hari itu. Nah, di sini saya mulai teringat lagi pada saat prosesi saya pertama pindah ke rumah itu. Yang jimat-jimat di atas pintu tadi, yang saya buang, yang saya bukain itu, mungkin ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang saya alami di rumah itu gitu. Rumah ini ada di Surabaya, ada di jalan, nggak usah saya sebutkan, nanti fotonya mungkin bisa saya tempelkan aja, foto rumahnya, keadaan rumahnya, untuk menggambarkan bagaimana keadaannya kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk pengalaman saya di rumah itu mungkin sekian. Kalau ada saran ataupun kritik, ataupun ada cerita-cerita kalian yang kalian alami, mungkin bisa berbagi dengan saya juga. Bisa kalian tulis di kolom komentar untuk kita sharing. Mungkin ada juga yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya, atau ada yang kalian tahu tentang masalah jimat-jimat yang ada di rumah itu. Silakan komentar aja di bawah, itu bisa kita sharingkan. Oke, mungkin cukup sekian video cerita kali ini. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi inilah yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.